Depan di sini. Siapa ada? Adit. Semua nggak bisa ngantuk. Nggak bisa ngantuk. Silakan Mas diisi depan. Masak akan. Ini sekarang. Takut. Ada bagian tawakal sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, pagi ini kita masih diberikan nikmatan berupa kesehatan, iman dan hidayah, sehingga pada waktu pagi ini kita masih bisa talabul ilmi, menuntut ilmu, mempelajari dinul Islam ini. Salam serta selawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua sebagai umatnya. Hadirin semua, pagi ini seperti biasa kita akan Labul Ilmi kajian Ahad pagi ke IKMI Korea, dan insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya bacakan susunan acara untuk pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan acara kedua tilawah, dan ketiga hadis, keempat tausiah, yang kelima lain-lain, kemudian yang terakhir yaitu bentuk. Marilah kita buka acara pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini acara pagi ini bisa berjalan lancar. Menginjak acara yang kedua yaitu tilawah, yang pada kesempatan
Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Anfal halaman 177 ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara bersamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya kamu orang-orang yang beriman. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, dengan tadi pembacaan surat Al-Anfal ayat 1-4, semoga dengan pembacaan ini kita semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjakkan acara yang ketiga, yaitu pembacaan hadis Arba'in Nawawi yang insyaallah pagi ini akan dibawakan oleh Ampuna Sutiono atau biasa dipanggil Kang Yono. Untuk pagi hari ini Persilakan. Terus nomor berapa? Nomor 6. hadis nomor 6 ya. Langsung saja kepada Kang Yono, waktu dan tempat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan arti hadis Arba'in yang ke-6, yaitu halal dan haram. Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas atau syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, ia telah mencari keterbatasan untuk agamanya dari kekurangan, dan kehormatan dirinya dari aib dan celah. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara syubhat, ia telah terjatuh dalam perbuatan haram, bagaikan seorang pengembala yang mengembala ternaknya di sekitar daerah terlarang yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki daerah terlarang, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis yang pertama, syariat Islam halalnya jelas dan haramnya pun jelas, sementara yang samar subhat darinya diketahui oleh sebagian orang. Yang kedua, ketika suatu perkara tidak jelas bagi manusia apakah halal ataukah haram, maka seyogianya ia menjauhinya sehingga menjadi jelas baginya bahwa perkara tersebut adalah halal. Ketika manusia jatuh dalam perkara yang subhat, maka mudah baginya jatuh dalam perkara yang nyata keharamannya. Jika ia membiasakan sesuatu yang subhat, maka jiwanya akan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang nyata keharamannya, dan ketika itu ia akan celaka. Yang keempat, itu boleh membuat perumpamaan agar perkara yang bersifat maknawi non materi menjadi jelas dengan membuat permisalan sesuatu yang nyata, yakni menyerupakan suatu yang logis dengan suatu yang nyata untuk memudahkan memahaminya. Yang kelima, Rasulullah SAW mendidik dengan baik dengan cara membuat berbagai perumpamaan dan penjelasannya dan menjelaskannya. Yang keenam, yaitu poros kebaikan dan kerusakan terletak pada hati. Berdasarkan kesimpulan ini, maka wajib bagi manusia untuk selalu memperhatikan hatinya sehingga ia tetap beristiqomah pada perkara yang semestinya ia lakukan. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, kerusakan zahir adalah bukti atas rusaknya batin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza solahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh." Jika baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Demikian yang dapat saya bacakan tentang hadis Arba'in yang keenam. Semoga dapat mengambil hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada pengajian yang telah memberikan hadis yang yaitu tentang pentingnya kita. Sahabat semua, mari kita lanjutkan, yaitu acara yang keempat, acara inti dari KAP kita pagi ini, yaitu tausiah yang akan membahas kitab tauhid yang dilakukan oleh Ustaz Haji. Maka dari itu kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma.
Bismillahirrahmanirrahim yang dirahmati Allah pada pagi ini. Ya alhamdulillah kita telah masuk di bab 33 di kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Udah pada pegang semua ya, bab tawakal pada Allah. Yang kurang lebih 3 minggu lalu kita telah masuk pada khauf min Allah. Pada hari ini insyaallah kita masuk pada tawakal ilallah. Ya untuk ayat pertama bisa dibacakan di Al-Maidah ayat 23. Ada. Ini bukunya. Kampus. Urut tadi saya. Langsung aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 23. Ya, oke. Jadi kita masuk kepada bab tawakal. Jadi yang disebut tawakal ya, tawakal itu berdiri di atas dua fondasi, di atas dua perkara. Yang pertama tafwid, al-amr ilallah. Tafwid itu artinya melepaskan, menyerahkan, memberikan. Artinya menyerahkan segala urusan, segala sesuatu, segala maksud, segala permasalahan kita kepada Allah Ta'ala. Tafwid ya. Menyerahkan segala urusan hanya pada Allah. Tafwid. Jadi ini adalah fondasi pertama, ada fondasi amalan hati. Fil qalb. Fondasi kedua itu adalah bazul asbab. Dia adalah perkara sebab atau kita sebut ikhtiar. Jadi sebenarnya secara bahasa Arab ikhtiar itu artinya pilihan ya, tapi sudah kadung jadi bahasa Indonesia jadi sebuah effort atau usaha. Jadi ini adalah anggota badan atau jawahir. Jadi konsep dari tawakal adalah ini, fondasi hati ya, tafwid ilallah, dan fondasi bazul asbab, fondasi fisik, fondasi effort, usaha. Ini yang disebut tawakal. Jadi kalau cuma satu doang, maka dia akan mengalami kepincangan atau mengalami penyimpangan dalam pelaksanaan atau praktek dari yang disebut tawakal. Berkenan. Udah ya.
di sini lihat Al-Maidah ayat 23, walallahi falyatawakkalul fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi di sini Allah menekankan bahwa yang disebut tawakal itu adalah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya, orang-orang mukmin. Nah, di sini dikatakan seperti tafsirnya Al-Fatihah ayat 5 itu ya. Iya karena budua iya karena nasta'in. Ya. Secara bahasa iyyaka. Ya. Kalau kita lihat surat Al-Fatihah ayat 5 kepada engkau ya beribadah dan kepada engkau meminta pertolongan. Karena dia dalam kaidah bahasa Arab menjadi penekanannya adalah objeknya yaitu Allah itu sendiri, maka secara makna harus mengalami hanya loh, bukan the one and only, ya the only Allah untuk dimintai pertolongan, untuk diibadahi. Itu konsep dari tawakal. Nah, kesempurnaan dari tawakal ini adalah berfondasi dari tiga aspek tauhid. Yang pernah kita pelajari adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tawakal ini adalah bentuk dari implementasi tauhid uluhiyah yang kalau kita pelajari setelah kita memahami makna dari tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tanpa kita memahami dengan secara baik tauhid rububiyah, ya tauhid penciptaan, tauhid di mana Allah menciptakan seluruh alam semesta, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menurunkan hujan, ya menurunkan segala sesuatunya, menciptakan kita semua. Dan juga Allah memiliki nama-nama yang baik, Allah memiliki nama-nama yang agung. Maka baru kita bisa melaksanakan tawakal yang sempurna, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu dimana kita, karena ini termasuk ibadah, ya ibadah haji kita, dimana kita menyerahkan seluruh urusan kita, masalah kita, itu maka akan menjadi lebih sempurna ketika tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat kita telah memiliki pemahaman yang baik, baru kita bisa memiliki tawakal yang sempurna. Lanjut untuk ayat Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Ini ya, innamal mu'minuna, ya sesungguhnya orang mukmin yang alladzi jika dibacakan dzukirallah, itu kata pasif dari bahasa Arab dzukira, ya. Kalau zikir mengingat Allah, ketika pasif jadi dzukira, kayak duriba, dipukul. Atau contoh dari kata pasif. Nah, ketika dzukira maka diingatkan, ya, disebut. Wajilat, jilat ini secara bahasa adalah takut, gitu. Ini diterjemahkan gemetar. Jadi ketika seorang mukmin itu pada dasarnya memiliki kepekaan atau sensitivitas ketika disebut nama Allah atau disebut ayat Allah, maka ada rasa di situ, ada rasa takut, apalagi dibacakan ayat Allah. Nah, ketika kalau kita nggak mengalami hal itu, maka kita perlu banyak muhasabah diri. Kalau misalnya kita dibacakan ayat Quran terus kita nggak ada rasa apapun, atau mungkin sebel gitu dengan Al-Quran, wah itu bisa jadi the something wrong nih di kita. Mungkin dirukyah dulu kali ya. Artinya gini, di antara orang seperti itu, dia ada frekuensi sensitif yang kalau dibacakan itu seperti sini. Kata Allah kan wajilat qulubuhum, gemetar, takut hati mereka, qulub, ya kan. Nah, dan juga wa idza tuliyat itu pasif dari dibacakan, ya. Kalau tilawah baca, ya. Ketika tuliyat dibacakan. Tuliyat
alaihim ayatuhu, dibacakan ayat mereka, zadathum, ya, dari kata ziyadah, ya, zadathum artinya bertambah, ya, bertambah itu. Jadi pertama dia jilat, takut, gemetar, dan dia bertambah keimanannya, imanan ala rabbihim yatawakkalun, dan disebutkan lagi robnya dan juga bertawakal. Di sini muhasabah buat kita, kalau kita nggak mengalami hal seperti ini, maka kita mungkin kurang tilawah kita, kurang baik bacaan kita, kurang benar selama ini tilawah Quran kita. Nah, ini menjadi introspeksi muhasabah buat kita dari hal yang paling sederhana dulu nih. Nah, makanya kalau ada program tahsin, ada program memperbaiki bacaan, maka ikuti nih teman-teman semua, jangan sampai dilewatkan. Itu dulu. Jadi kita perbaiki bacaan kita coba tambah hafalan kita, ya, kita resapi, kita tadaburi, baca artinya, baca tafsirnya. Semoga hal seperti ini bisa kita dapati, gitu ya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatun izadatun imanan. Untuk ini perkara yang pondasi dulu nih, yang paling basic. Nah, baru kita bicara masalah tawakal. Nah, di sini ada 4 faktor penyimpangan dalam tawakal. Pertama, akbar, ya, syirik akbar. Kedua, syirik asghar. Asghar ini bukan asli Garut, tapi kecil, gitu ya. Yang ketiga, qasar. Yang keempat, yang meninggalkan sebab. Meninggalkan ini. Nah, syirik akbar ketika seorang hamba, jadi yang paling ini ya, adalah konsep ketika dia bertawakal kepada selain Allah yang sifatnya itu udah sampai sifatnya sampai besar, ya, artinya yang harus bertawakal sama Allah, dia bertawakal pada sesuatu yang lainnya, ya, dalam urusan yang memang tidak bisa di cover atau dilakukan oleh manusia. Misalkan dia meminta rezeki, meminta segala sesuatu pun, misalkan pada mayat, ya, pada kuburan, pada jin, pada setan. Nah, itu udah akbar, gitu. Dia bersemedi berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, di depan makam yang disebut makam wali atau makam siapa, gitu ya. Itu seperti itu udah masuknya syirik akbar. Ini berbahaya sekali. Jadi tawakal yang menyimpang. Berikutnya syirik asghar. Dia bertawakal pada sesuatu, tapi yang sebenarnya bisa di-cover oleh manusia, gitu ya. Misalkan ini kecil, ya, artinya teman-teman kerja, gitu ya, tapi atau teman kerja, ya, contohnya, ya, dia merasa pada cuma dalam hati doang bahwa ini yang ngasih rezeki adalah bosnya, atasannya. Nah, ini masuknya syirik kecil. Jadi meskipun nggak diucapkan, tapi dalam masuknya keyakinan. Ini juga masuk syirik kecil. Nah, kalau mau ini ada yang seperti ini, istighfar, terus coba dilatih hatinya, gitu ya. Atau kalau dia mahasiswa, maka profesornya misalkan, ya, yang memberi rezeki, contohnya. Nah, ini termasuk amalan hati yang harus kita perbaiki terus nih. Jangan sampai ada sesuatu keyakinan atau peras pikiran bahwa yang harus rezeki bos, yang harus rezeki atasannya atau siapapun. Nah, ini masuknya jadi syirik kecil. Nah, berikutnya qasar. Qasar itu artinya dia parsial, ya. Parsial ini kurang sempurna. Jadi dia bertawakal pada perkara tertentu, tapi juga nggak bertawakal pada perkara yang lebih besar, gitu. Jadi contohnya gini, kayak seorang teman lagi ngobrol pada temannya, gitu ya.
dalam hal urusan rezeki dan jodoh ya. Kata kepada saling ngobrol ini, lo kalau masalah rezeki sama jodoh tawakal gitu ya. Jadi tapi dalam urusan ibadah nggak tawakal. Padahal tawakal itu dalam urusan ibadah dan juga dalam urusan duniawi. Jadi dalam segala urusan kita harus tawakal. Jadi jangan kita tawakal dalam hal ibadah, misalkan kita serahkan sama Allah, kita serahkan sama Allah dalam segala peribadahan, semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Kita ada nggak di sini yakin kita sholat dari subuh sampai isya, terus atau tahajud, terus kita yakin ibadah kita diterima, hebat bener itu ya. Itu bahkan jadi jatuhnya takabur. Nah kita nggak tahu, makanya kita tawakal sama Allah, berdoa sama Allah semoga segala ibadah kita diterima, saum kita, zakat kita, zikir kita. Karena nggak ada yang tahu nih. Maka disinilah letak kebutuhan kita terhadap tawakal, baik dalam segala aspek, baik dalam urusan duniawi kita, badani kita ataupun hati kita. Nah di sini kita serahkan sama Allah, itu udah masuk tawakal. Dan berikutnya, penyimpangan berikutnya adalah meninggalkan sebab. Nah, meninggalkan bazul asbab. Jadi penyimpangan juga merasa bahwa yang disebut tawakal itu nggak perlu usaha, gitu ya, menang baik aja, gitu ya. Nah, itu bahaya. Artinya gini, bisa aja orang itu nggak ngapa-ngapain dapat rezeki, ya rezekinya sebatas itu, artinya rezekinya juga artinya tapi mengalami penyimpangan, misalkan ngemis, gitu ya. Kan dia nggak ngapain, dia duduk baik, gitu ya, itu dapat rezeki nggak? Dapat ya somehow ya, tapi itu penyimpangan gitu. Kenapa? Karena dia nggak berusaha itu menyalahi syariat gitu. Jadi dia fondasi bahasa agamanya nggak dilakukan, cuma berdasarkan tafwid al-amru ila Allah. Itu salah juga. Artinya yang namanya sebab dan juga kita meyakini keyakinan itu harus balance. Jadi gini, kita wajib melakukan pekerjaan, melakukan effort, ikhtiar, tapi soal hati serahkan sama Allah. Untuk urusan akibat serahkan kepada Allah. Jadi konsepnya itu, konsep tawakal. Jadi kita wajib bekerja, wajib keluar rumah, wajib ketemu orang, wajib bekerja di pabrik, wajib bekerja di sekolah kuliah, di kampus atau di kantor itu ya. Itu wajib. Tapi soal gimana hasilnya, akibatnya adalah serahkan sama Allah. Jadi jadi penempatan hati kita, penempatan pikiran kita seperti itu. Jadi jangan sampai saya dapat rezeki karena bekerja, ini yang salah. Saya dapat rezeki karena diberikan oleh Allah. Bukan saya dapat rezeki karena saya kerja, atau saya dapat rezeki karena saya dagang, enggak. Saya dapat rezeki karena memang telah ditentukan oleh Allah. Jadi harap hati-hatinya di sini. Karena saya selama ini bekerja puluhan tahun, gitu ya. Saya dapat itulah rezeki saya dari situ, gitu. Enggak. Jadi harus hati-hati bicara, karena ini terkait masalah keimanan kita. Jangan sampai konsepnya mengalami penyimpangan. Dan berikutnya ada 3 kelompok ya yang sulit untuk bertawakal ya, karena akibat dari pemahamannya, akibat dari keyakinannya. Kelompok mana aja kayak itu? Pertama, kelompok filsuf atau filsafat. Artinya ini kaum yang suka ngotak-ngatik dalil atau ngotak-ngatik konsep gitu ya. Dan seperti yang pernah dalam sejarah Ibnu Sina ya, dia salah satu filsuf yang jadi catatan gitu. Nah, dia memiliki konsep bahwa Allah itu nggak tahu sesuatu yang detail. Jadi Allah itu hanya menciptakan yang global aja. Tapi yang detail itu nggak tahu. Nah ini termasuk syubhat yang ditanamkan pada umat gitu. Ya Allah itu tahu dari yang makro sampai yang mikro.
dari A sampai Z segala sesuatunya, ala kulli syai. Maka Allah mengetahui ala segala sesuatu. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Nah, jadi subhat-subhat filsafat, subhat-subhat pemikiran itu yang ditanamkan, jadi orang terkesan indah kalimatnya, tapi pada dasarnya dia merusak akidah. Nah, kayak gitu. Jadi semacam agama itu sama gitu ya. Terus juga yang namanya LGBT itu kebebasan berekspresi segala macam. Jadi sifat-sifatnya yang membuat orang jadi terkesima gitu ya, kata-katanya terlihat keren tapi merusak akidah. Termasuk juga itu filsafat. Yang filsafat dalam arti merusak akidah kita itu ya, yang mengganggu atau merusak konsep ilahiyah. Nah, kelompok kedua itu orang-orang Qadariyah. Ya, dia ada yang ekstrim, ada yang nggak ekstrim. Nah, jadi kalau Qadariyah itu meyakini bahwa perbuatan hamba itu di luar kekuasaan Allah. Jadi bebas gitu ya, perbuatan manusia. Jadi ada sesuatu yang di luar kehendak Allah, itu yang sifatnya enggak, itu masih belum ekstrim. Nah, kalau yang ekstrim itu Allah nggak mengetahui ya sesuatu kecuali sudah terjadi. Nah, kata Allah itu Qadariyah. Dan berikutnya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah itu menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah. Allah yang harus Maha tahu, buat mereka Allah tuh nggak Maha tahu. Jadi menolak kesempurnaan Allah. Allah juga nggak Maha mendengar, Allah nggak Maha memberi dan seterusnya, itu Jahmiyah. Jadi konsep-konsep kaum yang ini yang sulit tahu karena dia nggak bisa tuh, karena konsep itu akhirnya nggak bisa menyatakan segala sesuatu kepada Allah. Amin, nauzubillah. Ya. Nah, jadi dengan kita tahu apa itu penyimpangannya, kita tahu siapa yang sulit, maka kita harus belajar supaya menjauhi karakter seperti itu. Nah, berikutnya surat Al-Anfal ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Al-Anfal ayat 64. Di sini menurut Ibnu Qayyim gitu ya. Jadi hanya Allah lah satu-satunya, hanya Allah yang semata yang memberikan perlindungan, yang memberikan pertolongan ya, kepada orang-orang yang beriman gitu. Nah, di sini ada kisah ya dalam syarahnya diambil kisah Nabi Ibrahim salah satunya. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau dilemparkan ke lautan api. Jadi ketika beliau ditangkap setelah menghancurkan berhala, gitu ya. Setelah dikumpulkan begitu banyak api, tapi kan jadi biar merasakan sensasi siksaannya tuh Nabi Ibrahim nggak langsung dijorogin gitu ya. Jadi dibikin kolam besar, isinya kayu dibakar. Sebenarnya kan tinggal dijorogin kan jatuh ya, kebakar. Tapi enggak. Tapi Nabi Ibrahim dilempar dengan ketapel besar, namanya manjanik. Ya. Jadi dibuka bajunya, ditaruh di manjanik, dilempar dengan ketapel besar. Jatuhlah ke kolam api tadi. Nah, maka disitulah ketika dilemparkan ya mau jatuh, maka sebut Nabi Ibrahim berdoa ya dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi cukuplah bagi Allah sebagai pelindung. Nah, di sini hasbukallah. Nah, di sini juga kita juga ada kisah Maryam, Siti Maryam.
ketika mau melahirkan Nabi Isa saat itu. Siti Maryam ketika mau melahirkan itu, kalau teman-teman mungkin di sini nggak melahirkan kayaknya karena laki-laki semua ya. Ada nggak yang melahirkan? Membelah diri. Nah, ketika mau melahirkan itu kan lemas, lemas, terus tapi diperintahkan oleh Allah gitu ya untuk menggoyang wahuzzi, untuk menggoyang kurma. Bayangin lagi lemas mau melahirkan tapi disuruh goyang pangkal kurma. Ada yang tahu pohon kurma nggak? Belum tahu, belum lihat ya? Udah Pohon kurma itu kayak pohon palem. di gambaran. Kayak pohon palem, dia gede ya pohonnya itu, dan antum goyang juga, antum yang goyang bukan pohonnya gitu. Apalagi kalau lagi hamil ya, kebayang nggak tuh disuruh udah mau melahirkan lemas disuruh goyang kurma. Tapi poinnya tuh bukannya pohonnya jadi gimana cara pohonnya goyang, enggak. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ada asbab. Ada effort, ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Perkara goyang enggak itu bukan urusannya Siti Maryam. Dia cuma disuruh goyang, gitu ya. Nanti akan rotuban janiyah, kurmanya jatuh. Rutop itu kurma yang masih muda. Rutop. Bukan kurma yang udah manis gitu, makanya beda. Rutop benar dari pohon yang masih segar. Karena dengan itu agar biar dapat tambah suplemen buat Siti Maryam. Nah ini ya. Jadi tawakal itu bentuk dari kombinasi ikhtiar, usaha badan dengan hati. Harus itu. Dia tafwid, menyerahkan segala sesuatu sama Allah, baru dia ada juga dia ditambah ikhtiar. Berikutnya Al-Tolak ayat 3. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. At-Talaq ayat 3. Jadi kalau antum sekalian baca juga At-Talaq gitu ya. Di situ bisa dibuka bareng-bareng surah At-Talaq. Surat 65 ya. 65 ayat 5. Nah, jadi selain ayat 3 itu juga ayat-ayat yang senada juga terkait dengan sifat tawakal. Yang ayat 2 kita lihat bersama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa yang pada Allah, maka dia akan bukakan yaj'al lahu makhraja. Nah, itu yang terkait sifat takwa. Ya, takwa dan tawakal udah pasti harus seiring sejalan. Nah, yang tiga, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ketika dia udah masuk tawakal, bertakwa kemudian bertawakal, maka bahwa hasbuh, dan Allah cukupkan hasbuh, keperluannya. Dan berikutnya juga, jadi di sini antara takwa ya dan tawakal seiring sejalan. Berikutnya di sini ada hadis Bukhari dan Nasai, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tadi yang dibacakan juga oleh Nabi Ibrahim. Selain, jadi
doa ini ya dikisahkan dibacakan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya hingga Nabi Muhammad SAW. Kalau ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka Nabi Muhammad membaca doa ini ketika pasca perang Uhud. Nah, jadi pasca perang Uhud ini kan umat Muslim berdarah-darah ya, artinya udah merasa hampir menang, lalu ada pasukan pemanah yang tergiur, tergoda sampai pada akhirnya pasukannya Khalid bin Walid memutar, akhirnya memukul mundur umat Islam saat itu dan naik ke Gunung Uhud. Nah, saat itu kan udah tuh akhirnya kayak ibaratnya dikatakan kalah juga nyaris kalah, dikatakan ya seri lah gitu ya. Nah, kaum Quraisy pulang. Ketika Abu Sufyan waktu itu sebelum pada saat perang Uhud kan Abu Sufyan masih kafir ya. Nah, ketika mau pulang ke Mekah, dia bertemu dengan sekelompok ya orang, maka dia ingin mau nyerang lagi nih umat Islam. Jadi kondisinya saya itu umat Islam lagi berdarah, lagi kepayahan lah ya. Kepayahan, tapi dapat informasi mau diserang lagi sama pasukannya Abu Sufyan. Nah, ketika udah masih kepengen gitu dengar mau dapat serangan lagi dari kafir Quraisy, maka Rasulullah berkata Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya sudah, cukuplah sebagai pelindung ya. Maka sama Rasul dikatakan pada kelompok tersebut, maka oke, kita akan serang kafir Quraisy. Ya, di situ pun dikatakan kalau dari Makkah ya mau ke Madinah. Jadi kalau antum melihat peta tuh ya, Makkah, Madinah yang di daerah utara, Makkah yang di selatan. Nah, di sekitar situ ada namanya Hamra ya. Hamra al-Asad gitu. Nah, ketika sampai di situ Rasulullah berkata pada kabilah itu, kita akan memukul balik, kita menyerang kaum kafir Quraisy gitu ya. Jadi ketika dengar kabar umat Islam mau nyerang balik, Allah turunkan rasa ketakutan pada kaum kafir Quraisy, maka dia nggak jadi nyerang lagi. Nah, ini salah satu pertolongan dari Allah itu nggak melulu soal menurunkan azab atau menurunkan malaikat, tapi Allah turunkan rasa takut pada umat, pada musuh, itu juga bagian dari pertolongan, bagian dari Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi di sini banyak sekali ya kisah-kisah ya, baik dari kisah salafus saleh ataupun dari masing-masing kita gitu, yang telah mengalami proses pembelajaran terkait dengan tawakal. Bagaimana antum semua bisa ke Korea gitu ya, sampai kemari pasti ya anak yakin ada proses tawakal di situ, dan juga proses bazul asbab, ada proses effort, ada proses ikhtiar. Nah, di sini makanya ini sangat amal ibadah yang sangat agung, bahkan dikatakan juga tawakal itu adalah separuh agama ya, karena dia terdiri dari seluruh konsep pemahaman tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah kita, dan agar kita mengalami lebih sempurna lagi untuk mampu bertawakal. Dan tawakal itu nggak bisa jebret bisa tawakal gitu ya, tapi perlu latihan, perlu proses, perlu banyak ibadah, ubudiyah kita, ada proses perbaikan, pembelajaran di situ, kita mengaji, kita belajar, dan seterusnya, proses belajar. Dan di sini nggak ada tuh kita, karena nggak ada nabi di sini, pasti kita butuh belajar terus. Jadi nggak ada yang jebret langsung bisa, oh gue udah tawakal ini. Jadi butuh kita pembelajaran, butuh latihan, apalagi amalan hati di sini ya, yang tafwid al-amr ilallah. Nah, karena butuh pembelajaran, nah makanya forum seperti ini, majelis seperti ini sangat penting buat kita semua, supaya kita terus bisa mengolah hati kita, mengolah pikiran kita, supaya terus terarah ya apa yang sesuai apa yang Allah perintahkan, termasuk masalah tawakal ini. Jadi dengan tawakal ini
seharusnya dan harusnya memotivasi kita lebih mampu bekerja keras, lebih juga ketika masalah akibat atau masalah hasil serahkan pada Allah. Jadi poinnya adalah summary-nya dari syarat yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah tawakal itu termasuk dari tawakal minal faraid, bagian dari kewajiban. Ya. Kalau satu kewajiban fardu, ketika jamak jadi faraid. Kedua, tawakal itu adalah anahu min syurutil iman, menjadi syarat-syarat dari keimanan. Jadi itu tadi, makanya iman kita pada tauhid rububiyah Allah, asma wa sifat Allah, asma terkait nama-nama Allah, Allah Ar-Razzaq, Maha Berizki, Allah yang menyempikan, Allah yang meluaskan, Allah yang melampangkan, ya, Allah yang memberikan, ya, segala-galanya buat kita. Jadi terkait dengan itu pentingnya keimanan asma wa sifat kita, baru supaya uluhiyah kita ketika masuk fase tawakal itu menjadi mantap gitu ya. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Maka kalau kita sudah berazam mantap dalam suatu urusan, maka bertawakallah pada Allah. Dan yang ketiga, ya as-salisa tafsir tadi Al-Anfal sudah. Dan sudah. Ya, itu terkait dengan tawakal, maka lebih supaya bermantap lagi ada tanjab ya dari antum. Kepada anak kepada MC, alhamdulillah bifaat aku kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah sekalian, alhamdulillah minggu tadi telah kita bersama, yaitu bab 33 tawakal kepada Allah. Kepada jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang bab tersebut atau mungkin ada hal yang lain, dipersilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Mau bertanya, Bos? Jadi tak mungkin saya sebagai awalan mau bertanya ini tak, melihat tentang tawakal kepada Allah kan kadang yang tadi ada sebabnya ikhtiar. Kadang teman-teman ya adalah orang yang bertawakal itu meninggalkan ikhtiar, atau mungkin gini ya, katakan ada yang ya kalau udah rezekinya nggak akan kemana kayak gitu kan, nggak ada ikhtiar atau apa, atau ya mungkin kadang teman-teman ada yang berkata kalau udah waktunya nanti juga jodoh akan datang kayak gitu kan. Nah itu gimana menyikapi seperti itu? Apakah itu diperbolehkan dalam Islam itu kan? Ya, atau dibilang jodoh nggak kemana gitu ya. Iya. Kalau nggak kemana-mana nggak dapet jodoh. Gimana itu? Jadi konsepnya seperti ini. Kalau perkataan itu diucapkan dalam hati gini, dia udah bekerja keras gitu ya. Kalau ada dalam hadis seorang sahabat gitu ya, ke masjid ya, ketemu dengan Rasul, maka dia kan bawa onta ya, terus ontanya nggak diikat gitu ya. Terus bilang kepada Rasul, saya bertawakal sama Allah. Ontanya nggak diikat nih, ibaratnya antum punya apa namanya, Kawasaki ya, baru beli yang 30-40 juta gitu, yang nggak dikunci atau kuncinya di situ, saya tawakal sama Allah gitu ya, biarin aja kayak gitu, udah tawakal. Nah tapi sama Rasulullah langsung dikoreksi saat itu. Kata Rasulullah, ikilah wa tawakal, ikatlah baru bertawakal. Jadi maksudnya Rasul apa? Ikhtiar dulu baru bertawakal, baru dia bisa mengucapkan tawakal itu. Jadi jangan nggak mengapain langsung mengucapkan tawakal, karena ada fondasi bazul asbabnya yang belum dilakukan. Nah, kalau kita sudah bekerja keras gitu ya, sudah melakukan prosedur yang telah ditetapkan,
dalam kerjaan kita, dalam di pabrik atau di kantor itu, maka kita bisa insya Allah sudah berikhtiar maksimal, sudah nggak ada apa lagi yang bisa dikerjakan, maka ya sudah rezeki sudah Allah atur. Baru. Tapi kalau belum apa-apa ini, baru bangun tidur di rumah aja menang baik, rezeki sudah Allah atur gitu ya. Nah itu yang salah. Termasuk jodoh juga, harus ada asbab juga gitu ya. Atau apalagi lelaki ya, lelakinya harus lebih progresif ya, lebih aktif maksudnya ya. Terus nggak kemana-mana, nggak nyari, nggak silaturahim gitu ya, nggak mencoba ikhtiar gitu ya, nggak coba taat gimana gitu ya. Ya jodoh juga nggak bakal nyamper gitu ya, lala juga nggak mau nyamper gitu ya. Gitu. Jadi maksudnya setelah sudah mencoba berkenalan, terus juga coba sama saudara atau gimana ya dikenalkan. Kalau sudah ikhtiar dan sambil menunggu, ibaratnya kalau habis selamat kerja ya, menunggu panggilan kerja nih misalkan, maka kita katakan jodoh udah Allah atur. Jadi yang salah kalau menang baik gitu ya, kalau duduk aja diam aja nggak mengapain. Oh mungkin ada yang lain dari teman sekalian, silahkan ada yang ingin bertanya. Ada orang ahli ibadah, dia tidak mengambil sebab, dia tidak mengambil sebab, tapi total beribadah gitu, buat penjelasan. Maksudnya gimana total beribadah? Dia tidak mengambil sebab, tapi dia total beribadah gitu. Itu penjelasannya itu kira-kira gimana? Ya, secara konsep ini maka dia masuk ke penyimpangan ini ya, meninggalkan sebab gitu. Jadi ada yang berusaha, jadi konsepnya dia tuh tawakal itu adalah ibadah aja, ibadah mahdoh aja gitu ya, ibadah sholat, ya zikir segala macam. Rezeki sudah Allah atur. Ada juga yang sampai beberapa kasus ya. Jadi dia ingin fokus dakwah, fokus pada syariat Islam aja gitu ya, maksudnya pada beribadah aja, sampai keluarganya ditinggalkan. Terus rumahnya dikasih anaknya cuma dikasih batu sama panci gitu ya. Jadi biar masak batu, terus nanti kalau dia bertakwa sama Allah batunya jadi roti gitu misalkan. Nah kayak gini-gini yang menyalahi kaidah-kaidah. Bahkan udah puluhan ayat, beberapa ayat udah kita bahas gitu ya, bertawakal, berusaha, dan ditambah hadis juga Rasulullah memerintahkan untuk bekerja, memerintahkan untuk mengikat unta gitu ya. Maka dia telah menyalahi syariat itu sendiri. Jadi kalau dia bilangnya fokus ibadah aja gitu, maka dia ibadah terkait ini, maka dia mengalami kepincangan, mengalami kerusakan, penyimpangan. Karena apa? Karena dia nggak, kalau misalkan nih diperintahkan dua nih, dia cuma ngajian satu, maka dia berarti ada yang nggak lengkap di situ. Jadi bahkan kalau dia sampai ada jatuhnya sudah punya keluarga, sudah ada amanah, yang karena dia menganggap itu tahu kali itu adalah pasrah aja sama Allah, serah sama Allah, maka dia mengalami bisa jadi dosa gitu. Karena apa? Dia menelantarkan amanahnya, menelantarkan keluarganya. Karena wah, udah fokus ibadah, anak istri udah ditanggung Allah gitu. Ini salah. Karena dia harus kerja dulu. Karena Rasul juga bikin roti, Rasul juga menjahit, Rasul juga berdagang. Gitu. Apakah disebut Rasulullah enggak tawakal? Enggak. Rasul manusia paling tawakal di muka bumi gitu ya. Tapi apa? Rasul tetap bekerja. Ketika mau perang Uhud, beliau baju zirain ya, baju zirahnya double, ikhtiarnya double artinya kan, maksimal gitu. Apakah Rasulullah nggak tawakal? Tawakal banget gitu ya. Siapa yang mau meragukan tawakal Rasulullah? Tapi juga artinya artinya mau menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah itu juga melakukan asbab yang maksimal. Termasuk juga ketika mau berperang, ketika mau perang Badar, beliau musyawarah dulu nih, atur strategi. Ini kita duluan sampai nih umat Islam. Kita enaknya PW di mana ya? Posisi enak gitu ya.
Tapi kan Rasulullah atur strategi musyawarah sama sahabatnya. Oh, kata sahabatnya, kita ambil di posisi dekat sumur Badar. Karena itu sumber air. Jadi ada dua sumber, yang satu lagi ditampakin nama Islam. Nah, yang satu lagi yang dikuasai oleh umat muslim. Artinya Rasul atur strategi, bermusyawarah, Rasulullah pakai baju besi, Rasulullah pakai pedang dan seterusnya. Itu adalah bukti bahwa Rasulullah manusia yang paling tawakal, tapi juga paling maksimal dalam melakukan asbab. Jadi Rasulullah nggak meninggalkan kewajiban mencari nafkah, nggak meninggalkan kewajiban sebagai kepala negara dan seterusnya. Artinya kalau dia merasa saya adalah alur ibadah dengan meninggalkan asbab tadi, maka dia telah melanggar apa yang Rasulullah contohkan atau perintahkan. Enggak, itu berdalilnya dengan yang Siti Maryam yang cuma beribadah terus tapi rezekinya datang itu mungkin dihubungkan ke situ. Iya, pertama dia Siti Maryam bukan gitu kan. Beda. Kasus Siti Maryam itu kasus khusus mujizat yang nggak diberikan pada semua orang. Memang ada rezeki kan dibagi dua ya, rezeki yang umum, rezeki khusus. Itu yang khusus gitu ya. Yang nggak diberikan sama kita semua gitu ya. Apalagi itu juga. Jadi banyak kasus-kasus yang memang tanpa ikhtiar itu ada jatuh dari langit. Contohnya apa? Kaum Nabi Musa. Ya, mana wasalon itu pun jatuh dari langit ya ibaratnya, tapi kan gak bisa terus diulang-ulang itu. Ya Allah turunkan mana salon sekarang kan gak bakal terjadi lagi. Dua nenongi hanya sekali-kali doang. Jadi kasus mujizat, kasus khusus yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah itu kasus yang bukan untuk diulang-ulang, bukan untuk secara keseharian kita contohin terus. Contoh dalam arti, oh yaudah Siti Maryam goyang korma, udah gue goyang korma aja tiap hari kan kayak gitu. Nah artinya kasus khusus nggak bisa kita jadikan landasan sebagai amalan yaumiyah kita, amalan keseharian kita. Maka amalan yaumiyah kita adalah amalan yang umum, yang manusia biasa gitu ya, yang bukan orang-orang mendapatkan mujizat. Bahkan hatta karomah pun ya yang di level kan kalau mujizat para nabi dan anbiya ya, para anbiya. Tentang karomah sendiri itu juga nggak bisa untuk diulang-ulang ya. Contohnya misalkan Umar bin Khattab ya, suatu ketika pernah lagi khutbah dan ngomong gitu ya, tiba-tiba dapat ilham ya, dia ngomong secara refleks, awas ada di balik gunung gitu ya, dengan beberapa kali suara kencang ya. Tapi misalkan temanya A, tahu-tahu ngomong seperti itu, para sahabat kan sahabat yang aulia para majelis sholat Jumatnya bingung nih ngomong bahas ini, tapi kan tiba-tiba ngomong gunung gitu ya. Nah sebulan kemudian beberapa waktu kemudian lah ya, maka pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab lapor kepada Umar bin Khattab bahwa mereka mendengar suara kencang, awas di balik gunung, ternyata di balik gunung ada pasukan musuh. Jadi mereka jadi aware, jadi benar ada pasukan musuh. Jadi pada saat itu juga Umar, saat itu memang saya sedang khutbah dan mendapatkan ilham untuk berkata awas di balik gunung. Artinya itu untuk karomah ya, karomah yang coba kalau besok aja ulang lagi Umar itu juga nggak bisa gitu ya. Karomah atau mujizat ya, karomah yang bukan untuk para anbiya. Karomah atau mujizat itu bukan untuk yang diulang-ulang atau apalagi dipertontonkan gitu ya. Ini karomah bisa nggak bisa dibacok lidah nih atau ini gitu ya. Itu bukan karomah ya. Begitu. Itu setan, itu jin. Nah begitu. Jadi artinya sunatullah itu ya, keseharian kita adalah bekerja dan berdoa gitu. Bertawakal artinya. Jadi nggak bisa dilepaskan namanya asbab dan tafwid al-amr ila Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang live yang ingin bertanya. Mangga Kang Agung. SPD. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin mau cerita dulu ujungnya pertanyaan gitu. Jadi gini Pak Ustadz, udah jadi saya tuh tahunya bahwa ikhtiar untuk menjaga uang biar nggak keambil tuyul itu kalau kita punya uang tuh dompet bismillah gitu ditutup, terus sering dikit-dikit gimana gitu, terus kalau dijaga warung nutupnya bismillah atau gimana lah, tapi kok udah ikhtiar gitu tetap gitu hilang terus gitu uang tuh. Nah, apa yang salah atau emang kita udah takdirnya uang tuh hilang terus gitu, kita harus bertawakal? Nah itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuyul versi gondrong nggak? Ya jadi ini terkait ada bahasan juga ya di hadis apa namanya Imam Nawawi ya. Jadi ketika kita mau masuk rumah, kita mau makan itu segala sesuatunya baca basmalah gitu. Termasuk juga dalam segala apapun. Nah, jadi sudah benar kita mau beraktivitas, mau apapun, mau pakai baju, mau menaruh uang, enggak, itu mengucapkan basmalah. Itu benar. Nah, kalau masih terjadi juga, itu artinya pertama mungkin ada faktor asbab yang belum sempurna di situ. Contohnya misalkan gini, kita udah baca basmalah, tapi kita lupa ngunci lacinya. Maka tuyul gondrong bisa buka dong gitu ya, bisa merogoh lacinya misalkan. Maka ada yang belum sempurna di situ. Nah, itu pertama ya. Jadi pertama muhasabah terkait proses dari asbab anggota kita, anggota fisik kita. Apakah nanti ada yang kurang atau ada yang prosedur belum kita jalankan atau ada yang belum sempurna lah ya. Jadi sehingga manusia pun bisa menjamah apa kepunyaan kita. Itu pertama. Kedua, kita udah sempurna nih SOP-nya segala macam prosedur ya. Kita udah baca basmalah segala macam. Tapi juga masih makhluk halus gaib kayak tuyul itu bisa mencuri kita misalkan. Bisa aja terjadi. Itu muhasabahnya adalah letak pada keyakinan kita. Bahkan bisa sangat kemungkinan bahwa tawakal itu masih ada yang belum sempurna gitu, masih belum yakin sama Allah. Kalau ada kekurangan kayak gitu, maka bisa jadi makhluk lain ya, apakah itu jin atau tuyul itu bisa mencuri sesuatu dari kita. Jadi mudorot itu sangat mungkin pada kita kalau ada kelemahan sifat tawakal pada diri kita. Jadi Allah memberikan perlindungan ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau kita benar-benar pure, full, totalitas. Jadi kalau misalkan gelas ini penuh nih airnya, nggak ada sedikit pun kosong. Bisa nggak kita penuh airnya, penuh tawakal kita sama Allah dalam hal segala sesuatu. Ini yang perlu kita latih nih. Kita latihan terus setiap hari, setiap saat. Kita udah yakin belum sama Allah. Itu jadi kenapa kita masih kehilangan, kenapa kita masih kok katanya ini kalau kita tawakal dapat perlindungan dari Allah, dapat rezeki segala macam gitu ya. Tapi kok belum, nah berarti ada yang masih kurang dalam diri kita. Apakah asbabnya, apakah amalan hati kita gitu. Mas, pasti ada yang kurang. Karena ini janji Allah ya dalam tadi banyak ayat. Kalau kita bertawakal, kalau kita bertakwa, Allah kasih jalan keluar makhluknya. Allah cukupkan bahwa hasbuh. Setelah enggak mungkin Allah membohongi kita, mustahil Allah berdusta. Maka Allah pasti memberikan janjinya kalau kita tadi syaratnya. Nah, syaratnya nih, surutnya nih udah bener belum gitu. Asbabnya udah bener belum. Terus ketika tawakal udah full belum. Kalau belum itu ya bisa jadi ya yang tuyul mau yang botak atau yang gondrong bisa mencuri harta kita. Barengan tuh Pak Ustadz sama tetangga tuh satu waktu itu tuh semua tuh pada kehilangan satu lembar semua gitu tuh. Jadi satu lembar. Jadi udah jadi rahasia umum, terus kayak terjadinya fitnah juga. Jadi ujung-ujungnya fitnah, oh si anu kok usahanya tuh cuma gitu doang tuh uangnya banyak terus gitu tuh. Kejadian gitu kayak gimana ya.
Jadi ujung-ujungnya fitnah ke satu orang, terus kejadiannya kok bisa bareng gitu. Uang tuh baru diambil, belum kemana-mana, udah pas dihitung lagi kurang 1 lembar itu tuh. Pas Belum coba ditangkap itu tuyulnya. nah, kalau misalkan kitanya masih jauh dari agama kan pasti nyaranin tuh, oh kita bareng-bareng yuk ke dukun anu, kita tangkap, dijebak gimana, cenah bikin ada mainan apa. Iya. Nah, tapi kan kita udah tahu, oh ini kalau kita dilawannya ke yang Iya. hitam lagi, kitanya kan berarti udah dosa lagi Oh, gitu. iya. Jadi apa di Islam juga ada untuk menangkal hal-hal semacam ini gitu, Ya, untuk keluh. jadi makanya itu penting kita zikir pagi dan petang. Itu benteng pertama kita. Zikir pagi petang, ya Bismillahirrahmanirrahim. Masmi sambil ariola fisama wa samion alim. Jadi nggak ada yang bisa mengatakan yadur, yang mudarat. Ya, la yadur asmi sambil ardi. Baik di langit ataupun di bumi. Kalau kita yakin sama Allah. Nah itu jaminan dari Allah tuh. Kedua, maka pagi sore. Terus ada juga auzubika di kalimat ayu tamatin min syarima. Kalau nggak ada yang bisa memberikan kita keburukan, ya nggak ada yang bisa menciptakan keburukan pada kita kecuali atas izin Allah. Jadi keburukan atau segala sesuatu itu terjadi ketika ada yang kurang sama kita, ada yang salah sama kita. Kita kurang istighfar, kita kurang zikir, kurang banyak kurangnya. Jadinya ya begitu kurang terus duitnya jadinya. Nah, itu benteng pertama kita adalah benteng keyakinan itu tadi, zikir pagi petang, terus jangan putus-putus ya zikirnya, dan juga ditambah ruqyah rumah gitu ya. Coba di ruqyah rumah untuk sebenarnya baca Quran di rumah itu juga termasuk ruqyah rumah gitu ya. Baca Quran yang kontinu gitu tiap hari pagi petang terutama, supaya melindungi rumah kita. Jadi sebagai perlindungan itu bukan dengan kasih tempelan atau kasih sesuatu, bukan, tapi dengan si penghuni rumahnya memakmurkan rumah dengan Al-Quran dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang memberikan perlindungan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik memberi pertolongan. Jadi kalau masih kira juga itu tadi, berarti masih ada yang kurang. Masih ada yang apa? Ibaratnya gelasnya belum penuh tuh. Gelas tawakalnya belum penuh. Atau bocor gelasnya ya. Jangan. Kalau terkait dengan perlindungan itu tadi di ruqyah rumah ya, ruqyah rumah atau ruqyah tempat kita tinggal dengan tiap hari baca Quran gitu. Itu sebagai benteng terkuat. Dan benteng berarti kita minta perlindungan sama Allah. Berarti kalau kayak gitu kita mikirnya apalagi sampai menuruti pergi ke dukun ya, malah kita bisa nggak diterima. Ini seru nih ya, dari ibadah sampai tuyul. Bayangin, dari udah teknologi 5G ya, yang HP udah sampai kemana-mana, ini masih ada tuyul ya zaman sekarang. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih ya. Subhanallah. KTM nya tuyulnya. Bahkan praktik perdukuan itu setahuannya udah ada yang buka online ya. Iya. Ada online. Di website, di SMS itu ada online. Ada di apps pernah lihat ya. Apps perdukunan gitu. Jadi dukun juga mengalami atau jinnya mengalami ini, belajar teknologi gitu. Peningkatan kelas. Jadi maka antum nggak boleh kalah sama dukun gitu ya. Kalau mereka juga belajar teknologi, antum juga harus melek teknologi. Tapi jadi apa, mengembangkan budidaya tuyul seorang banyak. Lewat online. Ada tutorialnya ya. Tutorial online betul ya. Praktek dukun online, terus ramalan online, ada tuh. Bisnis tuh kangen gue. Kerang, botol ya. Enggak, pengalaman ini apa cuma di Majalengka doang, apa di Jawa juga sama? Nih saya mau tanya nih sama teman-teman, ada nggak Ada juga. pengalaman yang mirip dengan di kampung saya ini kan pengalaman istri ini, jadi Majalengka ya Pak ya? iya.
Jadi surat Al-Baqarah kan kita bukan belajar dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. iya, cuma kan kita tuh udah marah ke istri, tapi istri berkilah udah cina dilakuin istiak yang pakai petang cina nggak putus terus cina apa lagi yang udah masa intek macam lokal ya udah sekarang cuma ikhtiar ini lagi paling nggak ada uang yang di atas 100 lebih di rumah gitu, udah lah mendingan recehan aja. Kalau yang agak itu mah mendingan kita capek bolak-balik ke bank gitu. Nah, kalau di ATM tuh nggak hilang. Uangnya nggak tahu bintang. Itu tuyul sama ngepetnya nggak bisa ini ya. Nggak tembus ke mesin ATM. Makanya salah satu ikhtiarnya berapa? Salah satu ikhtiarnya uang itu taruh ke bank aja. Bank syariah ya kalau bisa, bank syariah. Jadi kalau ada yang hilang ya tanggung jawab bank. Kita udah urusan mereka. Makanya udah kurangin lah nyimpen uang di bawah bantal. Mungkin ada yang lain, teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Siapri. Jawab pertanyaan. Kalau nggak ada, kita teruskan acara yang berikutnya, yaitu acara yang kelima, pengumuman nanti akan dibantu oleh Dewan Suro Kang Agus Naik. Silakan monggo. Ini ditutup dulu Pak. Belum. Mungkin meneruskan dari semalam tentang agenda hari ini, yaitu bersih-bersih dan nanti ada main bola futsal. Jadi teman-teman untuk kalau nggak ada kegiatan lain untuk mengikuti agendanya, dan nanti ada launching jersey ya, ada penyerahan jersey-nya ya, ada sesi foto-foto ya dari di spot ya gitu. Jadi jangan kemana-mana dulu aja gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dahulu. Nah. Terima kasih pada Kang Husnain. Itu tadi pengumuman dari pengurus. Dan sebelum kita tutup, mungkin dari saya sebagai MC jika ada salah kata, mohon maaf, dan kita tutup kajian pagi hari dengan doa kafarul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11.